Karena ini alat canggih, ini alat sudah ada tutorialnya di dalamnya, ya. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan AmbuBank untuk melakukan KTP-nya, tapi cukup dengan alat ini. Alat ini mereknya Mixed. Yang harus kita semua ketahui, di sini ada baterai di bagian belakang. Ya jelas ya, alat ini pasti punya baterai karena ini alat portable, bisa dibawa kemana-mana. Tujuannya ketika kita mau merujuk dengan anak asfiksia, supaya anak itu tetap selamat selama perjalanan alat ini mengikuti. Artinya anak ini mendapat sifat dalam oksigen dan bila perlu dilakukan PTP. Nah, caranya gimana nanti akan dijelaskan. Pengenalan alat dulu. Ini wajib teman-teman ketahui, kalau kita sudah mendapat alat ini, kita harus bisa merawatnya dan kita harus tahu cara penggunaannya. Intinya itu aja. Ya. Ini ada baterai. Di belakang baterai ini ada tempat masuknya oksigen, atau istilahnya ada inlet. Inlet itu tempat masuk oksigen. Buat selang oksigen yang sudah ada di tabung dihubungkan ke sini. Kemudian tentunya ada power on off, pasti ya. Kemudian ada indikator baterai. Ini perlu kita pahami karena alat ini portable, tidak dalam keadaan dicolok ke sumber listrik. Jadi ini harus ada penyimpanan baterai, penyimpanan listrik, dan indikatornya tidak boleh kurang dari 10. Jadi kalau begitu kita nyalakan, angkanya kalau muncul di bawah 10 berarti harus kita cas. Digunakan bersamaan dengan cas boleh. Ya, jadi prinsipnya saya ulangi, punya power on off, punya indikator baterai. Baterai ini adalah untuk mengetahui ini bertahan berapa lama. Kalau dia 11 lebih, ini bertahan sekitar 3 sampai 4 jam. Ya, sehingga kalau merujuk yang jauh maksimal 2 jam cukup, maksimal 3 jam cukup, maksimal 4 jam cukup. Ya, tujuannya seperti itu. Kemudian nah ini yang bagian pengoperasiannya, cara menggunakannya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ini ada manometer, indikator-indikator yang harus kita perhatikan. Satu indikator ini bisa untuk beberapa kegunaan yang tadi saya katakan. Ya, kemudian di sini ada Bapak Ibu lihat, karena ini memang sudah disetting dibungkus, tidak boleh dibuka, memang seperti ini. Ini nanti bisa setelah saya jelasin, Bapak Ibu bisa lihat maju ya. Ini ada yang tulisannya air ya. Ini ada O2. Ya. Kemudian di sini ada tombol ini untuk mengatur berapa banyak air yang kita butuhkan, berapa banyak O2 yang kita butuhkan. Ini ada tombolnya. Ya. Kemudian ini adalah tombol PIP. Ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui, cari tahu, alat ini sudah bisa kita gunakan untuk VTP dan SIPEP. Nah, tinggal nanti ada istilah PEP, ada istilah PIP. Kalau untuk memfungsikan VTP yang manual ini, jadi nanti kita ada caranya. Ini mohon maaf saya tadi ada selang, bukan selang sih, sirkuit ya. Ini sirkuit ini yang nanti bisa kita gunakan sekaligus untuk VTP dan sekaligus untuk SIPEP ya. Ini nanti hubungannya ke sini, dihubungkan ke yang biru. Kemudian yang tadi yang saya bilang untuk inletnya itu selang oksigen yang dihubungkan ke tabung oksigen. Itu chargernya yang tadi kalau sudah melemah kita charge, itu nggak kepake Pak, dipakai ketika melemah aja. Jadi ini kita masukkan ke inlet, kemudian ujungnya kita hubungkan ke tabung oksigen. Sirkuit ini yang nanti akan berfungsi sebagai SIPEP dan VTP. Prinsipnya kita memberikan resusitasi karena kalau ketika bayi lahir kita harus tahu dulu ini bayi asfisianya itu kira-kira kenapa. Begitu bayi lahir kan pasti kita harus tahu dulu ini matur apa prematur. Ya, kemudian kan kita harus tahu dulu ini menangis apa enggak. Ya, kemudian kita harus lihat tonusnya,
tonus ototnya. Dia gerak aktif atau ngeplek-ngeplek, itu tonus otot. Nah, kalau itu semua tonus ototnya baik, menangis kuat, terus dia matur, normal enggak? Normal. Dia prematur, tapi kalau dia nangisnya merintih, dia tidak ngeplek-ngeplek, normal enggak? Tidak. Satu yang tidak normal di antara 3 item tadi itu sudah tidak normal. Baru kita menggunakan alat ini. Kapan kita gunakan alat ini? Alat ini digunakan kalau misalnya denyut jantung itu sudah kurang dari 100. Ya. Kemudian dia napasnya sudah cengap-cengap, gapping atau ya menggap-menggap ya, menggap-menggap. Itu kita gunakan. Atau ada retraksi. Tahu ya retraksi ya? Kelihatan aja jelas, tarikan dinding dada ada, itu kayak orang berokok. Kita kembali ke masalah alat. Intinya kita pengenalan alat dulu. Jadi kalau kita pertama kali mau mengoperasikan alat, saya ulangin, kita lihat dulu baterainya. Di sini indikator baterai menunjukkan 11,7, berarti masih oke. Kemudian kita matikan indikator baterai. Kemudian kita nyalakan ini alat sampai lampunya nyala hijau ya. Nah, tadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan VTP. Nanti tolong dibuatkan banner ya, ini bagan alur yang harus Bapak Ibu ketahui. Ini nanti ditempel di tempat resusitasi bayi di VK ya, dibuatkan banner, nanti bisa dibaca di sini. Kita tentukan dulu VTP. Nah, VTP di alat ini berarti yang kita tentukan adalah PEP. Nah, untuk menentukan PEP, ini sungkupnya kita lepas dulu. Ini sungkup ya, masker ya, sungkup. Kita lepas dulu. Ini kita tutup. Ya, tutup sambil lihat ke indikatornya. Ini yang tadi saya katakan. Mau VTP, mau CPAP, indikatornya di sini. Tinggal cara permainannya, tombol mana yang kita rubah-rubah, yang mana kita setel. Jadi kalau untuk menentukan VTP, kita menentukan PEP-nya dulu. PEP-nya berapa? Permainan PEP-nya berapa? Kalau teori dulu itu 5-8, tapi menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, tahun 2022 langsung main 7. Nah, setelnya, cara setelnya bagaimana? Ini sirkuit ini, sungkupnya kita lepas. Ini ada yang bolong, kita tutup. Ya. Kemudian kita putar. Sini ada putaran, kita putar. Jadi ini nggak boleh ada celah. Di tangan boleh, di sini boleh yang rata. Ya, dipastikan tidak ada celah. Kemudian kita putar bulir-bulirnya ini sampai ke arah 7. Ya, jarum ini ke arah 7. Kalau sudah sampai di sini, kemudian kita harus mengatur CPAP. Betul ya? CPAP itu ada urusannya, ada hubungannya dengan PIP. Nah, PIP itu ada batas maksimal, ya, tidak boleh lebih dari 40. Kalau lebih dari 40 bisa terjadi pneumotorak. PIP maksimal itu 40, nggak boleh lebih, ya. Nah, cara ngaturnya gimana? Tutup dua-duanya, ya. Kemudian ini yang kita mainkan, nih diatur jarum jamnya sampai ke 40. Sampai sini paham ya? Ini PIP yang maksimal. Kemudian PIP yang kita butuhkan. PIP yang kita butuhkan itu berapa? Tergantung bayi matur atau prematur. Kalau bayi prematur kita menggunakan 25, bayi matur kita menggunakan 30. Ya. Jadi kalau misalnya katakanlah bayi matur kita setel ke 30. Nah, setel 30-nya yang mana? Yang ini. Nah,
ini alat sudah disetting sesuai dengan kondisi si bayi. Bayi matur, berarti kalau bayi matur itu kita butuh PIP maksimalnya adalah 40, karena nggak boleh lebih. Nek lebih nanti bisa terjadi pneumotorak. Ya, jadi start dulu 40, kemudian kita setel PIP yang kita butuhkan. Karena ini bayi matur, kita setel 30. Kita gunakan pasang sungkup. Ya, nah, sudah ada sipetnya belum? Belum. Ya, sipet itu tadi apa? Pemberian oksigen bertekanan positif. Ya, kalau bayi matur, dia misalnya katakanlah nadinya heart rate, maksud saya denyut jantungnya itu 100, ya, tapi napasnya agak tengah-tengah, berarti dia perlu saturasi oksigennya berapa? Satu lagi saya lupa, kita harus punya alat saturasi oximeter ya. Oximeter kita untuk menentukan berapa saturasi oksigennya. Ya, saturasi oksigen itu bisa diukur dengan oximeter. Kalau kita yang waktu zaman COVID kan jepit di sini nih. Untuk ini ada sendiri, ya. Dan jepitnya di tangan kanannya. Alatnya juga standby colok di listrik. Kemarin saya lihat di sana, standby colok listrik, tangannya di itu untuk melihat saturasi oksigennya berapa. Nah, jadi kalau misalnya kembali lagi, anak matur, ya, dalam kondisi tidak begitu sesak, cukup dengan oksigen udara ruangan, sehingga tidak perlu bantuan oksigen. Nah, sehingga kita mengatur airnya berapa. Di sini saya ulangin, tadi kan awal saya katakan indikator di sini ada air, ada O2. Karena kita cukup menggunakan udara ruangan, maka kita tidak perlu bantuan daripada oksigen di sini, sehingga O2-nya tetap 0. Ya, O2-nya tetap 0. Air-nya adalah 8. Bapak Ibu nggak usah bingung, itu sudah ada tabelnya di sini, tinggal dibaca. Ya, tapi kan ini nempel, nanti panjenengan bisa lihat. Jadi kalau kita bicara saturasi oksigen 21%, ya, itu 0 oksigennya, airnya berarti 8. Nah, ketika kita sudah memberikan, ternyata dia perlu ditingkatkan saturasi oksigennya, maka kita mainkan ke 31%. Kalau 31% berarti kita butuh O2-nya 1 liter per menit. Ya. Ternyata kalau setelah kita melakukan tindakan, ternyata ini anak perlu masih cengap-cengap, masih napasnya masih ada retraksi, kita tingkatkan lagi O2-nya menjadi 2 liter per menit. Kalau oksigennya 2 liter per menit, berarti airnya turun menjadi 6, kelipatan 8. Ya. Prinsip sama kayak dulu pada saat ketika menggunakan handuk bag. Cara megangnya jangan ditotok begini aja. Ya. Prinsipnya adalah tutup hidung dan mulut biar tidak ada celah. Tapi tekniknya ada, bukan sembarangan. Bikin C E claim. Bentuk huruf C dan E, ini E, ini C. Ya. Jadi ini C ini untuk pegang ini, E-nya itu untuk pegang rahang. Rahangnya yang dipegang, bukan sini, bukan dicekek ya. Jadi bisa dilihat seperti ini. Ya. Ini berarti kita mau memberikan VTP sama kayak pada saat menggunakan ambubek, ya. Nah, berarti ada iramanya. Iramanya apa? Tutup, lepas, lepas. Tutup, lepas, lepas. Sampai mata kita lihat ini. Ya, jadi bukan cuma hanya tutup, lepas, lepas. Ini berarti udah jalan, oke, ya. Sampai 7 tadi, dan kita lihat perkembangan paru-paru. Jadi pada saat pertama kita mau melakukan tutup, lepas, lepas, kita pastikan dulu ini sudah pasti 7 belum, oke, ternyata alat sudah benar. Kita kemudian fokus ke si anak. Kita melakukan tutup, lepas, lepas. Oh, ternyata nggak ngembang. Ini boneka juga, maksudnya boneka. Nah, kalau benar dia harusnya ngembang. Ya, berarti ada kebocoran. Ya. Kita lihat cara melakukan kebocoran tahunya gimana. Ya, lehernya harus posisikan. Ya, posisinya berarti. Nah, jadi agak difleksikan, agak didengaknya. Terlalu dengak juga nggak mau dia. Ya.
Nah, ya. Tutup, lepas, tutup, lepas sambil kita pantau paru-parunya. Selama berapa? Cukup 30 detik. Ya, tutup, lepas, tutup, lepas sampai kita lihat 30 detik. Kalau dadanya mengembang, berarti sudah terjadi VTP yang kita harapkan. Ya. Tapi kalau misalnya selama kita melakukan pertama kali baru mau hitung tutup, lepas ini belum ada pengembangan dada, ya kita perbaiki lagi. Ada kesalahan di mana? Salahnya di mana gitu? Apakah kita terlalu fleksi? Apakah kita terlalu ekstensi? Terlalu ekstensi. Karena terlalu ekstensi pun dia nggak mau kita keep trakeanya, ya. Jadi harus pas, ya. Kemudian kita lihat. Prinsipnya adalah kita melakukan ini supaya kita memberikan pernapasan dan memberikan VTP kepada si bayi. Dan yang harus kita perhatikan tadi, sungkupnya udah benar apa belum? Ya, cara memasang sungkupnya udah benar apa belum? Karena sungkup yang benar itu harus menutupi hidung dan mulut. Mulut harus dalam keadaan terbuka. Kalau mulut tertutup ya karuan, nggak bisa masuk. Jadi mulut harus terbuka. Kemudian kita lihat ada lendir apa enggak? Ya, kalau memang ada lendir, segera lakukan isapan lendir. Punya saksian nggak ini? Punya ya. Nah, kalau punya saksian, kita lihat. Jadi prinsipnya kalau kita melakukan tindakan untuk anak asfiksia itu, tujuannya apa sih? Supaya si anak tidak terjadi gagal napas jelas, supaya aliran oksigen ke otaknya itu tidak terhambat. Ya, jadi kalau kita terlambat aja, selain merenggut nyawanya si bayi, otaknya pun nanti terjadi nekrosis, akhirnya nanti jadi bodoh ke depannya. Jadi makanya ketika kita melakukan pemantauan, ketika dadanya belum mengembang, jangan tutup lepas, tapi selama 30 detik, tapi ini masih belum ada, itu berarti sudah sia-sia pekerjaan kita. Pertama kali kita sudah mau melakukan VTP, sambil kita observasi dadanya mengembang atau tidak. Kalau dadanya tidak mengembang, apa yang terjadi kesalahan? Sambilan kita coba, oh jangan-jangan kurang genap, ya? Atau oh jangan-jangan ada lendir. Jadi kalau mau tahu ada lendir apa enggak, cukup dilihat di sini karena ini transparan, nggak usah. Berarti ini udah terbuka, ya? Iya. Jadi tetap kita berikan, sambilan kita lihat, oh ternyata memang ada lendir. Kelihatan sini tembus. Nah, tinggal saksian, buka sedikit, serot, tutup. Jangan saksian. Kelamaan. Bayinya udah keburu NO. Iya. Ya, jadi tetap kita berikan. Kita lihat ternyata ada lendir, saksian masuk, buka sedikit, langsung sedot, tutup lagi. Ya, langsung benerin lagi. Seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kita memberikan VTP dan sifat kepada anak, tujuannya adalah supaya si anak itu bisa tertangani dengan baik. Prinsipnya cuma itu. Itu kalau kita berbicara masalah menggunakan alat TEPIS resusitator. Ini kan berarti kalau oximeter ini di sini lampunya, ini kan mejanya seperti ini. Berarti posisi si anak gimana? Kepalanya di ini lampu nih, begini nih. Ini kan mejanya kayak gini. Taruh bayinya di mana? Kepalanya di? Berarti ya. Betul ya. Jadi gini ya. Iya. Nah, kemudian yang posisi sebagai leader gimana berdirinya? Kepala. Iya. Ya. Jadi gini. Ya. Ini lampunya, pemomornya, nyalakan, hangatkan. Ya. Masih ingat? Haikal. Hangatkan. Atur posisi. Berarti harus ada saksian ya. Iya. Saksian kita udah saksian beneran ya, bukan yang manual ya. Udah saksi beneran. Nah, kemudian kainnya keringkan itu makanya kita harus ada kain tadi. Keringkan terus Atur posisi. posisi kembali, kemudian Lakukan penilaian. lakukan penilaian. Kemudian yang menentukan denyut jantung janin tadi asistennya di sebelah sini apa sini? Kanan. Sini berarti. Sini ya. Jantung di mana? Kiri. Jantungnya si anak sini. Iya. Nah, kalau orang asistennya itu berdirinya di sini, dia untuk mendengarkan denyut jantungnya berapa kali per menit, berarti kan stetoskopnya, berarti kan ini gini ya, stetoskopnya ya. Iya. Terus leadernya bisa lihat nggak dadanya retraksi apa nggak, berkurang apa nggak? Bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ketutup
untuk tangannya si asisten Iya. itu. Harusnya Berarti sebelah orang asisten itu harus di sebelah kiri. kiri. Ingat-ingat. Ya, harus di kiri. Kenapa di kiri? Ketika si asisten ini mengukur denyut jantung janinnya, tidak menghalangi tangannya, menghalangi si operasi si leader ini untuk melihat retraksi ada apa enggak, perkembangan ada apa enggak. Itu maksudnya. Ya, sambilan dilakukan pemasangan infus umbilikalis ini. Ya, nah infus umbilikalis ini akses untuk memberikan cairan dan obat-obatan kepada si bayi ketika kita butuhkan. Jadi makanya ketika ada kasus asfiksia, sudah selayaknya teman-teman semua harus bisa melakukan infus umbilikalis. Dan infus umbilikalis yang diusahakan adalah sebenarnya harusnya D5, harusnya D5. Kenapa? Biasanya nih, menurut dokter-dokter spesialis, anak-anak yang asfiksia itu gampang sekali terjadi hipoglikemi. Kita tahu sementara lebih bahaya mana, hipoglikemi atau hiperglikemi? Hipo. Mau infan, mau anak kecil, mau orang gede, mau orang tua, mau udah enggal mati, ya, hipoglikemi lebih berbahaya daripada hiperglikemi. Oleh karena itu, makanya jangan sampai terjadi hipo. Oleh karena itu makanya disuruhnya pakainya D10, D10, dan terpaksa D5. Itu tujuannya. Jadi kembali lagi kalau kita mau melakukan infus umbilikal, tadi tujuannya apa ya? Memberikan infus kepada si bayi melalui akses vena. Karena ini si infan si bayi ini venanya sulit dicari, biasanya kan kita di vena-vena yang ada di tangan. Ini sulit, di kaki pun sulit, di kepala pun sulit. Yang paling gampang yang sudah ada kita ini adalah vena umbilikal karena dia baru lahir. Vena umbilikal ini ada 3 pembuluh darah, ya, 2 arteri, 1 vena. Ya, kalau kita berbicara teori masa kuliah, arteri itu berarti urusannya adalah memberikan darah ke seluruh dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau vena dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Itu fungsi daripada pembuluh darah. Nah, kalau kita mau memberikan infus vena, berarti kita memberikan masukan cairan itu ke dalam seluruh tubuhnya, berarti lewat vena si anaknya si bayi. Jadi kalau kita berbicara alat dulu, tadi alat sudah tahu kita harus punya nafuder. Kemudian kita harus punya jarum jahit, ya. Terus kita harus punya selang ini, selang. Ternyata mahal ya Pak? Mahal, beli ya. Iya. Ya, selang ini yang nanti akan dihubungkan ke infus. Ini sudah harus terpasang ya. Jadi ini sudah harus standby, jangan ya itu yang tadi saya bilang. Tim harus cekatan. Ya, siapa tugasnya pasang infus, siapa yang melakukan VTP dan seterusnya. Ya, nanti kita sering dilatih, sering ngedrill, nanti kita akan terbiasa. Selang ini ke umbilikalnya. Sekali lagi kita kerja harus steril. Ya, ini anggapnya ini tali pusat beneran yang di sini ya. Jadi kita harus steril. Caranya gimana? Ini berarti si tali pusatnya itu sudah dalam kondisi clean. Kita harus memberikan asepsis antisepsis dengan povidone. Prinsip sama ya. Sampai ke perutnya, ya. Kemudian kita buang. Jadi ininya nanti masih steril, ya. Kita ngambil dari sini. Nah, diambil, dikeluarin. Jadi kita masukinnya ke vena, ya. Venanya itu tadi yang lebih besar dan lebih tipis. Potong lagi ya dok ya. Masukinnya ke venanya ya, sampai sedalam 3 cm atau 4 cm gitu loh. Ya, setelah itu kita fiksasinya pakai jahitan. Nah, cara jahitnya ini
dilingkarin. Prinsip jahitannya melingkar, jangan sampai tembus ya. Jadi secara tipis-tipis saja kita ngambilnya. Ya, hanya untuk fiksasi aja, dilingkarin. Jahitan lingkar. Jangan sampai tembus ya, kita tipis saja ambilnya. Nah, kalau sudah kita lepas saja jarumnya. Kita ikat biasa gitu. Coba diinfus di itu. Netes ya. Netes berarti masuk. Nah, berarti sudah masuk, tinggal kita fiksasi. Tadi kan udah jahitan lingkar, Iya. kita fiksasikan ke selangnya. Nah, kita ikat lagi aja, tali matiin aja. Kalau tadi kan untuk ngetes masuk apa enggak. Kalau dari tetesan jalannya sudah benar, sambil kita pantau kalau di tangan kan gembung. Sini juga sama, ya. Nah, kalau sudah kita ikat ke selangnya. Ikatkan ke selangnya, biar selangnya nggak ucul. Dan memang ketat. 3 kali 4 kali kita puterin selangnya gitu. Biar kuat. Bolak-balik depan belakang gitu kan. Nah. Kalau itu sudah kita potong aja di benangnya. Terlalu panjang. Berarti ini nanti difiksasi ke perutnya si bayi, ya, ke perutnya bayi sini, biar kayak fiksasi selang infus biasa. Ini kan dari sini ini muncul. Nah, kita tutup pakai betadine, tutup pakai kasa betadine, ya, di hipavik apa di plester. Udah kirim dah. Ya, infus masuk. Sambilan ini sipep kita berikan. Kalau ada alatnya, ya. Jadi intinya ketika kita melakukan resusitasi itu berbarengan sama memberikan infus umbilikal. Ya. Jadi makanya ini perlu suatu tim yang solid. Siapa bagian infus umbilikal, siapa leadernya di sini. Jadi yang memberikan infus umbilikal itu siapa? Ini yang sebelah kanan. Ya, sambil ngukur suhunya berapa. Kalau dia hipotermi, apa yang harus kita lakukan? Hangatkan. Ya, harus punya plastik juga. Punya plastik nggak kita? Kalau bayi-bayi prematur itu kan gampang sekali hipoglikemi, hipotermi. Tutup plastik. Ya, tutup plastik, nggak usah dikeringkan.
begitu lahir dia asfiksia biru prematur, ya segera yang tadi saya bilang infant bombernya itu sudah harus siap, langsung kita taruh situ, nggak usah dikeringkan, langsung bungkus plastik. Yang dikeringkan apa? Bukanya saja, langsung tutup plastik, nyalakan infant bombernya, ya. Jadi yang dipasang itu bukan di bisep ya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Tempat-tempat yang lain saya sering melihat ada beberapa bidan yang pasang di bisep. Kenapa? Bisep ini kan kita bergerak kontraksi, nanti itunya ya nggak nyaman sekali, ganggu sekali. Jadi pasangnya benar-benar di linea aksilaris. Jadi di lengan atas, kalau bahasa Indonesianya di lengan atas bagian dalam, ya lengan atas bagian dalam. Nah berarti di mana? Di sini yang dekat ketiak. Nah otomatis kalau dia tidur ngatang-ngatang, tangannya harus kayak gini, ya supaya ininya jelas, ya gitu ya. Nah jadi anggap saja ini sudah seperti ini. Nah kita tinggal tadi, oh ya harus siapkan alat dulu ya. Alatnya jelas ada implannya, ini implannya. Prinsip asepsis antiseptik apapun ya. Jadi seumpama ini sudah kita berikan betadine, kemudian kita melakukan asepsis antiseptik dengan menggunakan povidone, anggap aja ini udah ada lah ya. Kalau enggak nanti ininya kotor sih. Ya. Kemudian kita melakukan arahan sentripetal dari dalam keluar. Ya. Buang bila perlu sekali lagi. Kemudian kita buang ya. Nah, setelah itu kita memberikan duk. Ini duknya ada lemnya, ya, dipletek lemnya biar gampang. Terus setelah tempat yang mau kita masukkan itu yang ada celah lubangnya, tempel dengan tandain 2 titik huruf V, itu yang jenengan ingat-ingat ya pola itu untuk diberikan implannya. Ya memang harusnya seperti itu, tapi karena sudah terbiasa, ya nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa. Ini buat teman-teman yang baru, biar nggak bingung. Tujuannya apa sih sebenarnya itu? Pakai logika aja ya. Nah menurut saya itu tujuannya adalah ketika kita mau memasukkan implan itu kan harus kita anestesi dulu. Ya, panjenengan masukin anestesi huruf V, ya. Tahu-tahu masukin implannya yang sebelahnya gitu loh. Kelojotan dia, sakitnya luar biasa, percuma di anestesi. Iya sama dokternya. Nah kalau ini kita pakainya apa ini? Anestesinya lidokain. Lidokain jasanya kan 2 cc. Berarti kalau V 1 mili, sebelahnya 1 mili. Prinsip kita memberikan suntikan dalam hal apapun, termasuk dalam hal memberikan infus, tidak boleh ada gelembung. Ya, itu prinsip dasar. Kalau ada kita keluarkan dulu. Nah, jadi prinsip adalah intra sukutan apa intra? Sukutan. Ya, jadi nggak ngantuk. Saya sengaja gitu loh. Sukutan berarti memang nggak ngantuk ya. Jadi kita ini tadi sudah di asepsis antisepsis ya. Jangan lupa aspirasi, kemudian kita tarik, lalu ke sebelahnya, ya, dorong, aspirasi lagi. Kalau memang itu langsung tarik. Nah, sudah sampai selesai. Kemudian pakai bisturi. Tujuannya bisturi apa sih? Kita biar masuk trokat, trokatnya kan gede banget ya. Iya. Ya. Udah susahan. Biar nggak susah, kita kasih lubang, nggak usah gede-gede. Iya. Ya, cukup kira-kira 2 mili, kedalaman 1 mili. Ya, jadi sedikit aja. Dan harus diingat ya, kita teman-teman harus ingat tempat suntikannya di mana. Itulah yang kita insisi. Jangan suntikannya di atas sini, tapi kita insisinya di bawahnya gitu. Nah, itu harus diingat-ingat. Jadi kalau misalnya tadi sudah diberikan insisi di situ, kita pastikan dulu, tusuk dulu, jangan dibedarahin, tempel. Ya, dia sakit apa enggak? Langsung kita hajar 2 mili, kedalaman 1 mili. Ini seringnya ini muncul, ya, itu harus dimasukin dulu.
Kemudian kita masukkan yang lubangnya ke atas, lubangnya arah ke atas. Tadi prinsipnya kita harus ingat posisi yang kita masukkan anestesi itu, ya. Jangan sampai kita masukin ke tempat yang tidak kita anestesi. Batasnya ada batas, ada garis. Kalau teman-teman biasa masang, ada garis. Garis yang paling bawah itu batasnya. Kemudian kita masukkan implannya menggunakan alat ini. Kita dorong aja, ya. Nah, sambil didorong, ini kita tarik tangan kirinya, ya. Tangan kirinya kita tarik sampai ada garis di atasnya. Nah, yang mendekati ujung itu ada garis. Kalau sudah sampai kelihatan garisnya, kita pindahkan ke sebelah. Ya, sambil kita lihat dulu. Nah, garisnya kalau sudah kelihatan, kita pastikan si implannya sudah masuk, baru kita geser ke sebelahnya. Geser ke sebelahnya yang seperti yang tempat kita suntik itu. Sampai ke batas yang garis terakhir lagi, sudah tinggal dimasukin. Berarti implannya itu berhasil kita pasang semua. Tinggal ditarik, yang tarik tangan kiri, ya, tangan kiri kita tarik sambil kita pastikan si implannya itu masuk ke dalam. Selesai, ya. Berarti implan sudah berhasil kita pasang, tinggal kita tutup pakai plester. Itu. Oke, terima kasih perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat.